Jadi karena udah ada HMP, jadi ya harus dibawa naungan HMP juga kan kalau membuat kegiatan. Kalau saya sendiri sih pengennya ya lebih banyak kegiatan di kampus gitu. Kalau bisa sesekali nanti kalau misal tercapai dikasih waktu, pengen buat kegiatannya itu ya mengundang kampus lain. Kayak misal pendaftaran itu ya untuk umum gitu. Iya. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjala di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Hari ini kita akan ngulik-ngulik asik bersama mahasiswa yang menjadi Ketua HMP Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Nah, di sini saya bersama dengan Bang Filosofi Duha. Nah, di sini Abang ini sedang duduk di samping saya dan akan menceritakan tentang apa sih itu HMP TLM. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman yang sedang nonton nih, siapa sih Bang Filosofi ini? Mungkin saya akan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Filosofi Duha, sering dipanggil Pilo gitu. Ya, Pilo, oke. Sama kawan-kawan. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Terus semester saya baru masuk ke semester 5. Tuh. Terus saya di HMP baru menjabat sebagai Ketua HMP D3 TLM. Oke. Bang Filosofi 2 dari program studi D3 TLM, betul. Dan sekarang baru menjabat nih sebagai ketua. Oke. Nah, abang kan baru menjabat nih, dan sebelum saya akan ngulik-ngulik asli tentang kenapa sih abang mau jadi ketua HMP, mungkin abang bisa jelaskan apa sih itu HMP TLM? HMP TLM itu yaitu himpunan mahasiswa prodi D3 TLM yang dimana semua mahasiswa itu terlibat. Tapi dengan prodi D3 TLM. Jadi nggak kami aja sebagai HMP yang udah dipilih, nggak kami aja yang terlibat. Jadi semua mahasiswa D3 TLM semua terlibat di dalam melaksanakan organisasi HMP itu. Jadi saya mau itu HMP itu ya terlibat semua. Jadi nggak ada istilah kata karena kami HMP, jadi kami aja yang terlibat gitu. Jadi kalau dibilang yang misalnya kalau mau buat kegiatan itu jangan hanya memang kepengurusan aja. Iya, betul. Jadi saya mau itu terlibat. Mau dia itu nggak ada apa-apanya tapi harus terlibat gitu. Oke. Itu kan abang udah jelasin nih. Iya. Dan saya akan ngulik ini. Kenapa sih abang mau jadi ketua nih di HMP? Saya sendiri sih memang dari SMA juga pernah mengikuti organisasi juga seperti OSIS. Tapi walaupun nggak sampai maksudnya nggak, kan ada itu di SMA sampai kelas 1 sampai kelas 3. Maksudnya saya sampai kelas 2 aja. Karena ada sedikit cerita nih, karena di abang kelas saya itu saya nggak senang sama dia. Jadi makanya saya keluar dari OSIS. Daripada ada masalah, lebih baik saya keluar aja gitu. Cuma memang karena mau juga sih sebagai ketua MP. Terus di SMA juga pernah jadi anggota Paskibra. Cuma ya gitu juga, cuma sampai kelas 2 aja, nggak sampai kelas 3 gitu. Makanya itu membuat saya itu terdorong masih gitu, memimpin gitu untuk kawan-kawan. Bukan memimpin sih, kayak sebagai perwakilan kawan-kawan aja gitu. Nah, makanya kayak ya udah mau gitu jadi ketua HMP kan, mencalonkan diri. Berarti ini dari diri sendiri? Iya, dari diri sendiri. Kalau bilang Pilo, kok aja lah yang jadi ketuanya gitu, kata dosanya gitu, nggak ada? Nggak ada. Berarti dari diri sendiri. Terdorong dari diri sendiri gitu ya. Nah itu kan dari diri sendiri terus terpilih nih jadi ketua HMP. Dan kemarin saya dengar baru dilantik nih jadi ketuanya nih. Iya, betul. Oke. Nah, apa sih yang menjadi tujuan nih setelah terpilih? Misalnya apakah ada program yang belum tercapai atau memang ada yang abang pengen capai nih di HMP program TLM? Sebenarnya sih HMP D3 TLM baru dibentuk lagi ya. Selama beberapa tahun kemarin sempat ada, tapi ya gitu sempat terputus di pertengahan jalan. Baru kami buat lagi bulan kemarin baru kami bentuk. Kalau saya sendiri sih tujuan saya masuk
HMP itu ya biar prodi-prodi lainnya terkenal gitu. Maksudnya prodi kami itu terkenal di prodi lain. Jadi kayak bersaing sehat lah. Maksudnya bersaing sehat kayak misal membuat kegiatan biar dikenal sama atasan-atasan gitu kan. Terus di kalangan masyarakat tentunya, kalau bisa pun tujuan saya itu di kampus lain kalau bisa terkenal juga HMP kami itu. Kalau bahwasanya HMP kami itu ya bisa dilirik orang lah gitu ya. Kalau dibilang tanda kutip bahwa di program studi TEM itu ada nih HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi TLM gitu. Iya, jadi betul. kalau dibilang kegiatan itu nggak pasif tapi dibilang aktif gitu ya. Betul. Nah jadi setelah kamu menyampaikan tujuan dan harapannya ke depan, ada nggak sih program kerja yang memang sebelumnya belum dilaksanakan tapi di kepemimpinan abang sekarang sebagai itu, apakah ada program kerja yang memang udah akan dilaksanakan untuk kedepannya ini? Pas tahun kemarin kan ada itu Analiskap, tapi itu nggak di bawah naungan HMP karena belum terbentuknya HMP ya betul. Jadi ya berjalan sendiri tanpa HMP gitu. Jadi karena udah ada HMP, jadi ya harus di bawah naungan HMP juga kan kalau membuat kegiatan. Kalau saya sendiri sih pengennya ya lebih banyak kegiatan di kampus gitu. Kalau bisa sesekali nanti kalau misal tercapai dikasih waktu, pengen buat kegiatannya itu ya mengundang kampus lain. Kayak misal pendaftaran itu ya untuk umum gitu. Itu harapan saya sih. Kalau masih ada waktu yang bisa dikasih sama saya, pengennya gitu. Nah, terus waktu terdekat kayaknya kayak acara Maulid akan diadakan juga, tapi khusus prodi kami aja gitu. Nah, jadi kan abang udah menyampaikan harapan terbesar dan program kerja yang memang mau dilaksanakan tahun ini. Nah, ada nggak sih pas mungkin udah rapat ya sama teman-teman kepengurusan belum? Kalau udah sih, cuman masih angan-angan aja gitu. Nah, pernah nggak sih pas kalian rapat itu ada nggak sih kalau dibilang perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, ada nggak sih? Terus abang sebagai itu cara untuk menyatukan perbedaan persepsi itu, perbedaan pendapat itu gimana ya? Sebenarnya karena kan zaman sekarang kan sebaya-sebaya kita ini kan kayak lebih kalau disuruh rapat pasti ada aja ya. Jadi nggak banyak gitu sebagai pendapat orang itu. Jadi ya memang ada sih kayak ini lebih bagus, yang satunya ini lebih bagus. Jadi ya harus kita cari jalan keluarnya gitu, yang mana lebih bagus, lebih baiknya ya itu yang kita. Oke. Nah, abang kan sebagai ketua HMP di program studi TLM, ada nggak sih yang memang kalau dibilang kepemimpinan di sebuah, kalau dibilang organisasi lah. Nah, arti kepemimpinan itu di dalam diri abang sendiri itu apa nih? Kalau saya sendiri sih, menurut saya kepemimpinan itu biar bisa percaya diri aja sih. Jadi kepemimpinan itu ya harus dibangun dari kecil gitu. Misal kayak dari SMP, SMA, kuliah, bahkan pas sudah misal udah tamat kuliah nih kerja, kalau bisa ya jadi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu ya terbiasa dari diri sendiri, percaya diri sendiri, supaya ya pas udah besar nanti ya nggak gugup lagi, maksudnya udah nggak takut gitu kan. Jadi lebih ke percaya diri gitu sih kalau menurut saya. Nah, itu kan abang udah sampaikan nih kepemimpinan itu apa. Nah, setelah abang, kalau abang juga abang mengikuti perkuliahan juga nih, selain mengikuti organisasi di program studi TLM kan. Nah, bagaimana sih dukungan dari orang tua, teman? Kalau dibilang pacar sendiri lah, gimana sih dukungannya supaya menuju juga pada tahun ini? Apakah kita melaksanakan itu sendiri karena memang ada dukungan siapa-siapa, atau memang ada dukungan dari orang lain sebenarnya? Kalau bentuk dukungan orang tuanya ya pasti ya selalu mengingatkan untuk jangan main-main, karena kan udah besar. Ini bukannya zamannya main-main lagi gitu. Udah bentar lagi kalau udah tamat kuliah ya pasti ya harus bisa cari kerja. Kalau udah cari kerja kan pasti ya itu cari, maksudnya pasangan itu pasti kan. Makanya orang tua ya lebih mengingatkan sih kalau dukungan orang tua. Terus ya rajin-rajin aja gitu,
kayak belajar. Kalau kawan-kawan juga ya sama aja sih, kayak belajar bareng-bareng. Kalau pacar ya gitu juga sih. Mendukung aja ya. Iya, betul. Mungkin terakhir nih, harapannya nih untuk program studi TLM khususnya di HMP TLM ini. Kalau harapan saya sih untuk yang jadi HMP yang udah kita bentuk, terutama ini yang kita bagian HMP-nya aja ini, lebih ke rajin aja sih kita, mengorbankan waktu. Kalau misalnya kita ada rapat, mau itu dia divisinya, misalnya kan ada rapat, kayak rapatnya itu ya mengenai divisinya nggak ada di situ, tapi ya harus datang aja gitu, karena sebuah organisasi itu membutuhkan kayak pendapat gitu. Jadi mau dia itu nggak ada divisinya situ ya harus tetap datang, rajin, terus kita keluarkan lagi ide-ide terbaru kita buat HMP kita ini lebih banyak kegiatan lagi, lebih dikenal di kalangan kampus, terus di kalangan masyarakat. Terus yang untuk kawan-kawan ini semua yang prodi D3 TLM, saya harap bisa bekerja sama juga bersama kami, terlibat semua. Kalau misalnya pun ada ide-ide dari kawan-kawan, kalau misalnya ada membuat kegiatan pun boleh kita ajukan bersama-sama, biar kegiatan itu ya supaya lancar gitu. Baik, terima kasih buat Bang Filosofi yang sudah menyampaikan apa yang memang sudah dirasakan nih, dan akan dimulai dengan program-program kerjanya yang memang akan dilaksanakan untuk tahun ini. Nah, mungkin yang saya tangkap dari yang saya ulik nih dari Bang Filosofi, bahwa kepemimpinan itu harus memang dipelajari dari sejak kita sekolah, dari betul. kita SMP, SMA, SD atau jenjang yang lebih tinggi. Nah, mungkin sampai di sini aja ngulik-ngulik asik kita bersama Bang Filosofi sebagai Ketua HMP Program Studi TLM. Saya Eksmin Manjalaya pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.